Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fata Nur selaku dosen pembimbing pada mata kuliah keterampilan interpersonal dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan serta keselamatan sehingga saya bisa menjelaskan pada presentasi kelompok 6 saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nela Elfaransa Al-Khori dengan NIM 210411000004 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Nah, yang pertama, saya akan membahas apa itu pengertian dari keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan di antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, yang bertujuan untuk mencapai kesamaan yang sama. Jadi, keterampilan ini lebih menekankan dalam suatu hubungan seseorang dengan individu atau orang lain. Sebagaimana manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, selanjutnya, mengapa perlu adanya keterampilan interpersonal ini? Yang pertama, kita mampu mengenal serta memahami diri kita sendiri. Yang kedua, kita mampu memahami dan mengenal orang lain. Dan yang ketiga, seiring berjalannya waktu, kita dapat memahami dan juga mengekspresikan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita dapat memberikan sebuah contoh dan memberikan sebuah masukan untuk orang lain dalam menghadapi konflik ini. Nah, itulah penjelasan pengertian keterampilan interpersonal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola konflik pada presentasi kelompok 6. Untuk yang pertama, apa itu konflik? Konflik merupakan kondisi yang saling bertabrakan, tidak sesuai, terjadi perseteruan, perkelahian, dan interaksi yang bertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak. Terdapat mengelola konflik, yaitu usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Terdapat tujuan mengelola konflik. Yang pertama, mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua, menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Dan yang ketiga, mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Dan yang keempat, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Ada cara yang tepat agar konflik dapat diselesaikan. Yang pertama, libatkan diri dalam proses penyelesaian. Yang kedua, memisahkan pihak-pihak yang memiliki potensi konflik agar kemungkinan timbulnya konflik dapat dikurangi. Ketiga, mendengarkan dengan seksama semua pihak yang terlibat dalam konflik. Keempat, menjelaskan secara rinci inti konflik tanpa terkesan bertele-tele. Dan yang kelima, menanggapi secara proporsional dan tidak emosional. Dan yang keenam, memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama.
Terdapat fungsi mengelola konflik. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Terdapat macam-macam konflik. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik kelompok. Yang ketiga, konflik politik. Keempat, konflik ekonomi. Kelima, konflik hukum. Keenam, konflik ras. Ketujuh, konflik keluarga. Kedelapan, konflik antar suku. Dan yang terakhir ada konflik agama. Terdapat unsur-unsur konflik. Yang pertama yaitu ada aktor, yaitu minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Yang kedua ada objek, terdapat objek yang dipertenangkan kebajikan, tata laksana, dan tata cara tujuan hasil. Dan yang ketiga adanya situasi, yaitu aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. Penyebab adanya konflik yaitu yang pertama adanya perbedaan kepentingan. Yang kedua, adanya perbedaan pengertian dan pemahaman. Dan yang ketiga, adanya perbedaan cara pandang. Keempat, adanya ketidakjelasan tujuan. Kelima, adanya perbedaan peraturan yang dianut. Keenam, adanya perubahan situasi. Terdapat fungsi konflik yaitu yang pertama sebagai alat kohesi, kedua sebagai alat penimbul kreativitas, ketiga sebagai alat pelepas, dan yang keempat sebagai alat keseimbangan. Nah, itulah penjelasan dari mengelola konflik pada mata kuliah keterampilan interpersonal saat ini. Dan untuk selanjutnya terdapat pertanyaan dari teman-teman. Maka dari itu, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang mengelola konflik. Nah, di sini ada dua pertanyaan mengenai konflik dari presentasi kelompok 6. Yang pertama, ada pertanyaan dari Yala Satria. Bagaimana cara menyelesaikan konflik pribadi? Nah, untuk menyelesaikan konflik pribadi ini, yang pertama, sebelumnya kedua belah pihak harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengenai konflik yang sedang terjadi. Yang kedua, meminta sebuah pendapat dan saran dari orang lain yang mengetahui cara mengatasi permasalahan ini. Yang ketiga yaitu tidak perlu melibatkan perasaan pribadi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat yaitu menyelesaikan permasalahan ini melalui keputusan bersama dari kedua belah pihak. Dan yang kedua, ada pertanyaan dari Vivi Puspita, yaitu coba sebutkan bagaimana cara Anda mengatasi konflik. Nah, biasanya orang-orang yang mengatasi konflik ini yaitu memberikan sebuah cara. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, kita harus menghindari dan dengan menyudutkan satu belah pihak saja. Tetapi kita harus memberikan sebuah solusi yang baik agar permasalahan yang sedang terjadi ini cepat selesai. Dan yang kedua yaitu menjadi sebuah mediator yang baik dan bijaksana dalam mengambil keputusan serta bisa memenangkan kedua belah pihak tersebut agar tidak terjadi pertengkaran. Dan yang ketiga yaitu untuk mengatasi konflik ini
yaitu dengan cara mengambil keputusan bersama melalui musyawarah. Yang keempat yaitu mencari sumber masalah yang benar tanpa menuduh orang lain. Dan yang terakhir, dalam mengatasi konflik ini, kita harus menggunakan kepala dingin dalam mengatasi konflik pada sebuah permasalahan yang terjadi saat ini. Nah, itulah jawaban dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengenai konflik. Terima kasih. Semoga ini adalah jawaban yang sangat baik dan memberikan sebuah masukan kepada yang bertanya. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan saya akhiri presentasi pada kelompok 6 yaitu mengenai konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.